Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidansari. Nomor induk mahasiswa 210701048. Saya mahasiswa dari UMRI. Di sini saya menjelaskan tugas tentang agama Islam. Apa itu hukum sunnatullah kausalitas? Itu sunnatullah merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah, guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindar nafsadat. Sunnatullah merupakan hukum ciptaan Allah yang paling awal sebelum Allah menciptakan manusia dan menurunkan syariatnya. Contoh sunnatullah merupakan pergerakan alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk pula manusia. Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya. Sebagai sunnah Allah berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu. Dan juga ada jelaskan tentang paradigma ilmu bebas. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai perkembangan ilmu, selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomi, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri sendiri menurut pandangan ilmu bebas nilai dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan kita untuk mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai akan mengabarkan perkembangan ilmu. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Untuk contoh hal ini adalah teknologi air condition, yang mana yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebar. Tapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Sedangkan seni misalnya membuat patung-patung manusia telanjang, lukisan erotis, fotografi yang menunjukkan pornografi, dan tarian-tarian tanpa busana sama sekali. Setidaknya ada problem nilai ekologis dalam ilmu tersebut, tetapi ilmu-ilmu yang bebas nilai demi tujuan untuk ilmu itu sendiri barangkali menganggap kepentingan ekologis tersebut bisa menghambat ilmu. Untuk tentang irteknisitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah, memberikan contohnya, Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang berisi petunjuk bagi manusia. Ajaran-ajaran disampaikan secara variatif setelah dikemas sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi, perintah, dan larangan, dan ada juga yang dimodifikasi dalam bentuk deskripsi kisah-kisah yang mengandung ibrah, yang dikenal dengan istilah ayat kauliyah. Dan ayat kauniyah yang Allah berikan kepada manusia secara indrawi atau lewat penelitian dan observasi untuk mengungkap gejala-gejala fenomena kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan kedua saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memaham keduanya adalah keniscayaan. Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali dalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk etosinitas antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah berdasarkan pada firman Allah. Berdasarkan ayat di atas, di dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah. Selanjutnya ada tentang kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalur tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri.
Ayat-ayat Qauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Oleh sebab itu manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki dan merenungkannya, untuk kemudian mengambil kesimpulan dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya. Bahwa perintah membaca ini harus diterjemahkan sebagai membaca dalam arti luas dan tidak hanya terhadap objek yang tertulis. Dengan menghayati secara seksama, model yang tercipta ini diharapkan dapat menangkap pesan yang tersirat dari fenomena alam yang ada. Contohnya bahwa implikasi dari perintah membaca itu merangsang manusia untuk giat menulis, meneliti, mengobservasi, menganalisis, dan kemudian merumuskannya sebagai teori ilmu. Tentang sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam, yaitu tentang integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ajaran ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupannya. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akan tetapi, kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar dan juga menjadi bagian yang penting. Demikian pula dalam praktek kehidupan manusia sering ditemukan seseorang bisa berbuat bodoh atau jahat padahal dia termasuk orang-orang yang intelek. Contoh sarjana hukum misalnya, melakukan rekayasa hukum dengan cara-cara yang profesional sehingga mengetahui celah-celah melakukan pelanggaran hukum. Seorang ahli di bidang ekonomi tapi paling hebat dalam hal manipulasi dan korupsi. Bagaimana kita mengintegrasikan etika Islam dalam pengembangan dan penerapan ipteks. Pentingnya akhlak Islam bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran muka bumi ini. Karena tanpa disadari akhlak Islam, maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat, semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan. Semakin canggih persenjataan yang mereka miliki, semakin itu hanya mereka tujukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangkan dengan baik kewajiban mereka terhadap orang lain dan akhlak orang lain. Berdasarkan perlunya al-Islami di atas, peran Islam menjadikan kepercayaan dalam pengembangan ipteks yang diantaranya: pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang harus dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh bangunan. Ilmu pengetahuan ini bukan berarti menjadi hakikat Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hakikat Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Keduanya, menjadikan syariat Islam yang lahir dari hakikat Islam sebagai standar pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan umat Islam, bukan standar manfaat seperti yang ada sekarang. Standar syariat Islam ini mengatur bahwa boleh tidak ada pemanfaatan iptek berdasarkan pada ketentuan halal dan haram. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkan walaupun ia menghasilkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi kecerdasan
spiritual yang bermanfaat, membimbing manusia tetap berada di jalur yang benar. Yang juga menjadi bagian yang sangat penting. Demikianlah pula praktek dalam kehidupan manusia. Sering ditemukan seorang bisa berbuat bodoh atau jahat, padahal ia termasuk orang-orang yang intek. Juga bahwa perintah membaca ini harus diterjemahkan sebagai membaca dalam arti luas dan tidak hanya objek yang tertulis ayat Qur'aniyah, tetapi juga pada objek yang tercipta semesta. Dengan menghayati secara seksama model yang tercipta ini, diharapkan dan menangkap pesan yang tersirat dari fenomena alam yang ada. Contohnya, bahwa implikasi dari perintah membaca itu merangsang manusia untuk giat menulis, meneliti, mengobservasi, menganalisis, dan kemudian merumuskan sebagai teori ilmu. Syariat Islam yang lahir dari akidah Islam yaitu sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan umat Islam, bukan standar manfaat pragmatis atau utilitarianisme seperti yang ada sekarang. Standar ketentuan halal haram, hukum-hukum syariat Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkan walaupun ia menghasilkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikianlah presentasi untuk agama Islam yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.